Sungguh luar biasa ya Tuhan, apa yang boleh kami alami dalam karya-Mu yang luar biasa. Tidak terselami, begitu dalam, begitu indah. Kami rindu ya Tuhan pada pagi ini ketika kami merenungkan karya-Mu ini. Tuhan Kau yang berkarya tengah-tengah kami. Menolong kami, untuk kami boleh sungguh menjalani, mengalami secara pribadi kebaikan-Mu Tuhan, penebusan-Mu bagi kami. Serta hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Juga setiap jemaat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bisa dengar saya dengan jelas ya? Oke. Mari bersama kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes pasal 14, ayat yang pertama sampai ke-6. Yohanes pasal 14, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kemudian dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Injil Yohanes pasal 14, ayat pertama sampai ke-6. By the way, saya mengambil gambar ini karena ada sebuah misi yang mau dijalankan dan hanya satu yang dipakai. Sehingga ditanyakan, cukup, cuma satu. Kita akan lihat ya. Bisa ditolong slide-nya. Yohanes 14 ayat pertama sampai ke-6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sorry, salah pencet berarti tadi ya. Ya, bencana seperti ini rasanya sering kita lihat dan kita dengar ya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang di Kota Malang, jemaat kasih yang di Kota Malang tahu ya, daerah kalau masuk ke Lembah Dieng sekarang kan masih itu ya, belum tertangani. Jadi ya masih untung satu sukses jebol, masih ada yang lain bisa, ya memang agak sulit sih ya, muter sana muter sini, tapi masih bisa. Dan untungnya lagi tidak sampai terisolasi. Tapi coba bayangkan kalau misalnya itu ada di sebuah daerah yang terpencil, satu-satunya akses itu putus seperti ini. Kira-kira kan seperti apa ya jadinya ya? Mereka kan sangat kesulitan. Kalau dikatakan tadi isolasi, terisolasi, maksudnya mereka tidak bisa kemana-mana. Keperluan mereka gimana? Lain ya, kalau misalnya kita tahu kalau yang kerja memang kayak misalnya di atas galang minyak gitu ya, yang sumur minyak di tengah laut, itu mereka bisa disuplai, ada helikopter sana sini begitu ya. Tapi kalau desa terpencil, permisi tanya, apakah ada helikopter yang mau ke sana gitu loh? Pemerintah aja tanda kutip, mohon maaf ya, seringkali mereka harus teriak-teriak dulu, itu pun belum tentu didengar. Kita bayangkan betapa kasihannya seperti ini. Tapi mungkin kita juga berpikir, ya itu kan cuma orang sedikit. Satu desa paling berapa sih ya? Coba kalau jangkauannya besar, banyak orang. Mungkin akan banyak berpikir apa? Kenapa ya cuma satu gitu jembatannya? Mbok ya sing banyak gitu loh. Kayak kota ini gitu ya. Ini kota Florence. Firenze kalau orang Italia bilang ya. Banyak jembatannya, jadi apa? Kalau dari satu titik, nggak usah muter-muter, deketi jembatan dulu baru nyebrang, terus nanti muter lagi gitu ya, susah amat. Si deket-deketan enak, nyebrang langsung gampang. Kenapa nggak seperti ini? Kok cuma satu? Kalau orangnya banyak,
Cukup, cuma satu jalannya. Nah, disinilah kemudian kita harus pikirkan, kira-kira rencana Tuhan itu seperti apa ya? Nah, kita pahami yang pertama adalah Tuhan menyediakan jalan dan kebenaran bagi manusia untuk mencapai tujuannya. Ini yang akan kita coba pikirkan bersama-sama ya. Kita mulai dari pemikiran Thomas. Menarik sekali di ayat kelima itu ketika Yesus baru ngomong, aku akan pergi ke rumah Bapakku menyediakan tempat bagimu. Nanti kalau sudah selesai, tanda kutip, sudah mau tak sediakan, aku akan kembali kepadamu, membawa kamu ke tempatku. Supaya apa? Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, terus ayat 4 dibilang apa? Kamu tahu kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ ya. Thomas sebenarnya ngomong apa? Tuhan, aku enggak tahu loh kemana kamu pergi. Lah terus jalannya piye? Gitu ya. Cari jalannya gimana? Ini cara berpikir kita manusia sebenarnya. Simple saja. Kalau kita misalnya ditanya, mau naik apa? Loh ya tergantung mau kemana tuh ya. Saya masih ingat ketika beberapa tahun yang lalu itu sempat ketemu teman lama gitu ya. Datang dari Indonesia. Kita tuh terbiasa hanya berapa meter gitu naik becak. Ya, simple aja, jadi tidak usah jauh-jauh naik becak. Sehingga kalau suruh jalan sedikit itu rasanya udah tidak biasa. Tapi ketika ditanya seperti ini, ya tergantung lah ya, mau naik apa itu kan, kamu mau kemana? Naik becak, naik mobil, naik opo? Tergantung toh, tujuannya kemana? Sehingga aku bisa cari jalan ke sana. Ini cara kita berpikir. Tapi ternyata ketika Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mereka mungkin bingung. Maksudnya apa ini sekarang ya? Yesus sebenarnya mengatakan apa? Kamu ikuti saja. Ini loh sudah ada jalan. Aku ini jalan. Ikutilah. Maka kamu akan sampai pada tujuan. Nah, ini yang ditentukan oleh Tuhan. Ini sebenarnya sudah fix, sudah final. Tidak bisa ditawar. Kita mau cari jalan sendiri itu sebenarnya tidak bisa. Tidak bisa. Mau kemana dan sebagainya. Nanti kenapanya kita lihat di dalam poin 2 ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 6 dan Kisah Rasul 4 ayat 12. Dengan jelas menyebutkan. Tidak ada jalan lain selain Yesus. Itu sudah clear sekali. Tidak ada jalan lain. Hanya Yesus sendiri. Sebelum kita maju lebih lanjut, saya ingin mengungkapkan sebuah kisah gitu ya. Seorang teman dulu ketika beritahu adiknya, ini waktu mereka di luar negeri ya soalnya. Adiknya baru datang. Kakaknya tidak sempat jemput, dia cuma kasih instruksi aja ke adiknya. Nanti kamu kok ke tempatku, bu khawatir, gampang. Gampangnya apa? Kamu ikuti aja cari lini ini ya, transportasi ini cuma ada satu-satunya menuju ke tempat saya. Melo ini, karena kakaknya tinggal di desa gitu, jadi tidak banyak alat transport yang ke sana. Sehingga dia gampang aja, kamu pokok ikuti aja alat transport ini, carian ya yang bener loh ya, jalur ini, nomor ini, tek. Nanti lihatin jadwalnya jam berapa, wis kamu beli tiket, neo. Adiknya tanya, sampai mana? Wis, jangan khawatir, stasiun terakhir, halte terakhir Mandek Muduno. Gampang tau, kamu tidak usah bingung membaca mungkin kata-kata kotanya itu kan mereka desa-desa itu bingung, ini bahasa yang asing bagi dia, gak iso bocor nanti kelewatan, wah babas itu ya. Yang ini tidak usah khawatir, halte terakhir, selesai pasti dia mandek, turun wis. Nanti kamu ketemu saya di situ. Ketika kita memikirkan sebuah hal tentang kebenaran ini, Yesus ditentukan oleh Allah sebagai jalan untuk mencapai satu-satunya tujuan yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang lain, baik jalan maupun tujuan. Tidak ada yang lain. Hanya bersama dan di dalam Yesus. Nah, ketika kita sekarang diminta untuk mengikuti jalan ini, taat sampai terakhir sehingga kita boleh mencapai apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, kita perlu memberikan satu hal ini. Maaf, ini harus saya ingatkan karena memang dikatakan Yesus adalah satu-satunya jalan. Betul, semua setuju. Tapi ternyata banyak orang Kristen yang mempunyai pemikiran yang lain. Oke, Yesus satu-satunya jalan. Aku masuk dalam ini. Tapi tujuan siapa?
Banyak orang ternyata menggunakan nama Yesus untuk kepentingan dirinya sendiri. Untuk mencapai apa yang dia inginkan. Bukan apa yang Tuhan inginkan. Ini bahaya Bapak Ibu. Kita mungkin sering mendengar, kamu kalau ikut Tuhan Yesus, mintalah apa saja yang kamu mau. Iya, kelihatannya benar. Tapi bagaimana kita menyesuaikan? Tapi karena ujung-ujungnya nanti kepada apa yang aku mau. Bukan apa yang Tuhan mau. Kekayaan, kesenangan, macam-macam yang lain. Menggunakan kata dalam nama Yesus. Ternyata saya amati saya coba renungkan. Kita ini seperti kesetrum dari apa? Dari berbagai pemikiran agama-agama yang lain. Mohon maaf, kalau kita coba lihat-lihat ya. Banyak yang berani menggunakan kata Tuhan, tapi ujung-ujungnya kemana? Tujuannya dia. Apa yang dia mau. Tapi dalam Kristus ini kita belajar tidak seperti itu. Tadi kita baca 14 ayat 1 sampai 3. Kemana kita akan pergi? Di sini poin yang kedua, diingatkan bahwa kita akan pergi ke rumah Tuhan. Yesus adalah satu-satunya jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah, tidak ada yang lain. Tujuan Allah sebenarnya apa? Kita semua kembali kepada Dia. Nah ini pertanyaannya. Dalam kedukaan, dalam kita penghiburan, tutup peti, ataupun waktu pemberangkatan, pemakaman, saya sering menyinggung hal ini. Sering sekali. Karena apa? Itulah kenyataan dan sebuah, kalau saya katakan, kepastian yang kita akan alami. Setiap diri kita. Entah Tuhan datang dulu, atau kita dipanggil duluan oleh Tuhan. Ini yang kita alami. Nah pertanyaannya sekali lagi, kalau kedukaan seperti itu ngomong apa? Terus kemana? Setelah hidup ini tidak di dunia lagi, berlanjut di mana? Yohanes 14 ini sering dibacakan ketika pemberangkatan, dan selalu saya sebutkan. Ingat, kita itu sangat-sangat diingini oleh Tuhan. Karena apa? Kita adalah miliknya. Kalau kita perhatikan, kita tadi sebutkan kita memperingati perjamuan kudus. Kita tuh diingini kayak gimana oleh Tuhan? Kalau misalnya saya kasih contoh ya. Pernahkah kita berjuang atas sesuatu yang sedang betul-betul kita harapkan, kita inginkan? Pernah mengalami hal semacam ini? Contoh aja gitu ya. Mungkin satu saat Anda mendapatkan kesempatan untuk bisa dapat beasiswa misalnya ke Harvard atau kemana gitu ya. Wow, saudara berjuang habis-habisan. Wah, saingannya itu tidak sedikit tuh, berapa ribu orang dari seluruh dunia internasional. Wah, tidak gampang. Persaingan keras. Mungkin pakai trik sana, trik sini, dan sebagainya. Saudara betul-betul menghabiskan seluruh waktu, tenaga, pikiran untuk mencapai itu. Dan harinya dapat. Kira-kira, terus saudara tawari, gak usah sekolah. Untuk apa beasiswa Harvard? Itu loh, tak kasih bisnis. Mau? Menggiurkan. Mau? Mungkin saudara masih bisa berpikir ya, tergantung bisnisnya seperti apa, menguntungkan seperti apa, masih bisa dipikir-pikir, mungkin ditimbang-timbang. Tapi kalau saudara memperjuangkan sesuatu dengan jiwamu, apakah kamu akan melepaskan hal itu? Tuhan mengorbankan dirinya bagi kita. Karena apa? Kalau kita baca beberapa ayat ini mengerikan. Banyak manusia seperti tadi saya katakan, berani menggunakan nama Tuhan untuk mencapai tujuannya, karena dia sebenarnya ingin memuaskan keinginan nafsunya. Dan ini disebutkan beberapa tipe dosa yang sebenarnya masih jauh sekali ya, terutama Galatia 5:21. Itu kalau kita baca dari ayat 19 sampai 21 itu pernah kita bahas sedikit di sini ya. Banyak itu daftarnya itu, opo semua itu yang, wah kalau kamu lakukan ini, dikatakan apa? Tidak akan masuk dalam kerajaan
Allah. Ini ada beberapa lagi. Khususnya dalam Wahyu 21. Ayat 1 menggambarkan surga itu begitu luar biasa kayak begini. Tapi ternyata kemudian ayat 8 yang kita catat di sini mengatakan apa? Kamu pikir seenakmu masuk surga ya? Lihatin daftarnya itu. Itu sebutan-sebutan, istilah-istilah yang digunakan sebenarnya untuk apa? Menggambarkan orang-orang yang disebutkan secara singkat, menyembah berhala. Karena apa? Dengan melakukan dosa-dosa ini sebenarnya siapa Tuhanmu kelihatan. Kamu tidak pernah sesungguhnya rindu dengan Tuhan. Tapi kamu hanya rindu untuk menyenangkan hatimu, pikiranmu, keinginanmu sendiri. Sehingga tidak pantas kita masuk surga. Ketemu dengan Tuhan. Karena apa? Kamu tidak pernah rindu kok sama Dia. Kamu tidak pernah menempatkan Dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Pantas kamu menghadap Tuhan? Makanya peringatan ini keras. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan punya cara yang luar biasa. Tadi yang sudah kita nyanyikan berulang kali ya. Bisa tolong? Nah. Dengan cara Tuhan, Dia datang. Di sini sebenarnya kita juga melihat keseriusan dari hal yang kita hadapi. Kalau kita melihat banyak masalah dalam dunia ini, contoh kalau dalam perusahaan, kalau masih bisa diatasi anak buah, berarti tidak spiro begitu ya, lumayan, masih ada masih sulit. Tapi kalau bosnya sendiri yang sampai harus turun, wah, masalahnya berarti gede, tidak main-main. Dan disinilah ketika Allah mengutus putranya sendiri ke dalam dunia. Berarti satu hal yang luar biasa serius. Apa yang sedang diperjuangkan oleh Allah di sini? Kalau kita melihat sebenarnya, kita ini yang berdosa bukan? Kita sering mendengar itu, iya. Pak Petrus 3 minggu yang lalu kalau salah menyebutkan banyak hal. Kita ini jatuh dalam dosa dan kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya ini? Kita terpisah dan benar-benar kita menjadi musuh Allah. Tadi sempat dibaca ya, Roma 5 ayat 8 nih. Kita ini bukan siapa-siapanya Tuhan. Kita benar-benar menjadi musuh Allah dalam arti apa? Kita harus dihancurkan oleh Tuhan. Jangan pikir itu enteng-enteng aja loh. Kalau kita bayangkan penderitaan Kristus ketika di atas kayu salib sampai dia harus mengutip Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebuah perkataan yang diungkapkan secara jujur dari dalam hatinya. Ketika dia berseru, Tuhan, aku menderita sekali. Tapi pada saat itu dia harus merasakan dia sendiri menanggung murka Allah yang begitu mengerikan. Kalau kita pikirkan proses penyaliban Kristus, sekali lagi saya katakan, itu aspeknya bukan cuma fisik loh. Jiwa rohnya itu semua mengalami penderitaan yang begitu menghancurkan dirinya. Dan tidak ada aspek manusia manapun, sekalipun dia disalibkan juga, bisa menyaingi apa yang dialami oleh Yesus. Karena apa? Di situ dia harus berhadapan dengan murka Allah sekalipun dia tidak pernah melakukan dosa. Dosa siapa kalau gitu? Dosa kita. Makanya berulang kali dikatakan kita sebenarnya yang harus ada di kayu salib, bukan dia. Tapi Allah tidak mau hal itu terjadi. Tapi saya katakan di sini, kalau kamu biarkan kasih karunia Allah ini lewat dari hidupmu, jangan lupakan, kita akan ada di atas kayu salib itu. Kalau kita melewatkan karya kasih karunia Tuhan, keselamatan itu dari diri kita akan mengalami penderitaan seperti yang Yesus rasakan di atas kayu salib. Dan itu tidak ada yang bisa menanggungnya. Jangan anggap remeh hal ini. Kristus menggantikan posisi kita. Itu karena kasih-Nya yang tiada taranya bagi kita. Tidak main-main. Tidak main-main. Dan ketika kita diminta untuk ikut Tuhan, kita sebenarnya diminta untuk apa? Matius 7 ayat 13-14 mencatat,
Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini sebuah warning yang lain, dikatakan, ingat, kamu disediakan jalan. Iya. Tapi jalannya, makanya tadi, satu dan sempit. Jadi harus aktif berjuang. Bukan desen-desen ngikut yang lain, ikut sini sana supaya jatuh, enggak. Tapi gambarkan ketika kita berjalan dalam perjalanan yang sulit itu, kita justru harus bergandengan tangan bersama-sama dengan yang lain, dan terutama dengan siapa? Dengan Kristus. Masih ingat ketika Pak Amos minggu lalu mengatakan di sini, Tuhan memberikan sebuah tawaran. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang. Loh, jadinya mau dientengno kok tambah dikasih kuk. Kuk tahu ya? Yang digambarkan minggu lalu mungkin juga digambarkan ya. Gandar mungkin ya kalau dikatakan ya. Jadi kalau sapi atau kerbau itu biasanya kan dikasih itu ya. Tuh masang di lehernya kan biasanya berdua gitu ya. Tuhan sebenarnya yang banyak menanggung. Kalau kita bersama dengan Dia dalam kuk itu, kita akan merasakan ringan. Karena apa? Tuhan yang menanggung beban kita sebenarnya. Dan kita selalu dekat sama Dia, selalu sejajar dengan Dia. Karena apa? Mau tidak mau jaraknya segini, tidak bisa lari kemana-mana. Tapi di sini pentingnya kita melihat apa? Perjuangan ini tidak mudah dan tidak mungkin kita lalui sendirian. Nonsens. Makanya ketika Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu ketergantungan kita kepada Dia itu betul-betul harus ultimate, mutlak. Kita tidak bisa apa-apa. Hanya dengan pertolongan dan kasih karunia saja kita bisa sampai di tujuannya, yaitu apa? Bersama dengan Dia kembali. Dalam perjuangan inilah kita makanya diingatkan melalui perjamuan kudus. Tuhan ingin ingatkan selalu apa? Ketika kamu melakukan ini, ingat akan daku. Ingat akan karya Kristus, darahnya, tubuhnya. Sudah diserahkan bagi kita semua. Itu yang Dia inginkan. Pernah nyoba naik ini? Ada yang pernah nyoba? Sekarang ada di Baloga ya. Kalau mau nyoba sekali-sekali boleh. Hati-hati jatuh aja ya. Dan tahan. Baunya itu luar biasa itu ya. Waduh, kalau naik itu bisa gak napas bisanya. Mau ampun ya ampun. Bukan cuma itu, kalau saudara perhatikan, kira-kira kalau naik unta, kalau Baloga masih singkat ya, paling seberapa jam hari itu ya. Kalau 2,5 jam, atau naik kuda, pernah naik kuda ya? Saya enggak pernah naik seperti itu ya, lain dengan naik sepeda motor. Naik kuda, kaget boyang ini. Tidak biasa gitu, wah rasanya punggung sini itu cuapek luar biasa. Harus ngimbangi badan atas ini loh, supaya tidak jatuh kan. Saya tidak bayangkan naik onta, belum pernah saya. Cuma ketika teman-teman waktu itu ikut tur ke Israel gitu ya, ada yang ikut biasanya kalau subuh biasanya, rata-rata ditawarkan turnya itu subuh naik, kira-kira jam 2 mereka mulai naik, rame-rame. Saya pernah tanya, kenapa sih kok masih naik onta? Nggak bisa jalan kaki tak? Bisa, mau jalan kaki boleh. Saya tanya itu karena saya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Mereka yang pernah naik ke atas naik onta, wah seneng mereka, wah adem-adem gitu ya. Apalagi kalau dalam musim-musim gini, kan mulai masuk musim dingin, kalau Desember, Januari bisa sampai 0, mungkin minus ya. Wah adem itu, adem. Nah, ketika sampai di atas tujuannya mau apa? Lihat sunrise, matahari terbit di puncak Gunung Sinai. Wah, rekan kami ada dari Surabaya itu pernah cerita. Dia nangis bro-bro di atas puncak. Ngapain kamu nangis bro-bro di situ, saya tanya.
Wah, tersentuh katanya, terharu. Waduh, merasakan bagaimana dulu Tuhan berbicara kepada Musa. Apa hubungannya Musa sampai kamu? Kamu terima firman yang baru? Enggak toh. Kenapa kamu merasa seperti itu? Ya ini hanya guyon aja sama dia ya. Jadi ketika turun, nah ini dia. Mulailah yang sebenarnya. Kenapa kamu harus naik onta? Ketika turun baru tahu jalanannya seperti apa. Wah, serem. Kanan kiri jurang. Wih. Tadi lagi naik onta, malam-malam ndak ketok. Terus kita mau kemana? Saya hanya gambarkan, wis nurut unta ini loh. Unta itu ndak ada sinuntun loh. Jalan sendiri dia. Tahu dia jalannya kemana. Wah, luar biasa saya pikir. Dia tidak dituntun. Pulangnya ya gitu, wis kamu mau naik onta enggak apa-apa, lendak ya jalan no. Yang jalan baru kroso. Wow. Serem juga ya. Kalau tadi naik onta, waduh puji Tuhan banget nggak sampai nyemplung ini. Waduh, merasakan seperti itu ya. Melelahkan, perlu perjuangan. Dituntun masih harus berjuang. Tidak ditinggal kamu enak-enak kipas-kipas semua sampai di tempat. Enggak. Kita masih diminta untuk berjuang. Lalu kita mungkin bertanya, kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap bertahan dalam jalan Tuhan ini? Yang pertama tentunya, masuklah ke dalam jalan itu. Iya toh? Kalau belum masuk jalan itu, ya apanya sih mau bertahan dalam jalan itu? Masuklah dulu ke sana. Ini saya katakan kenapa? Banyak di antara kita yang mungkin mengira sudah masuk ke dalam jalan itu. Tapi coba Anda retrospeksi diri. Betulkah diri Anda sudah masuk dalam jalan ini? Dalam arti, apakah Anda sungguh-sungguh sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Banyak orang mengira, padahal enggak. Loh kok tahu? Cara hidupnya. Prioritasmu ada di mana? Apakah kita sungguh-sungguh rindu seperti tadi saya katakan? Apakah kita sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan? Atau itu tadi, menggunakan nama Tuhan, pokoknya aku ketoknya orang Kristen tanda kutip. Aku bisa melakukan ini, semua untuk siapa? Aku. Kita jangan terjebak pola-pola seperti yang dunia lakukan. Hanya mengutip nama Tuhan mereka. Melakukan, mengejar apa yang mereka inginkan sendiri. Itu bukan jalan Tuhan. Kalau kita sudah dalam jalan ini, kalau kita sudah dalam jalan ini, setelah kita masuk, bergantung dan berserah penuh kepada Tuhan. Dalam arti apa? Jangan nyeleneh kemana-mana. Ketika dalam perjalanan, mungkin tidak semua jadi hutan begitu ya. Ini terlalu simpel gambarnya ya. Mungkin sebelah kanan kiri kita apa? Banyak tawaran. Sekali lagi contoh waktu ke tur ke Israel gitu ya. Ketika kita diajak jalan keliling apa? Jalan salib. Saudara tahu lewat mana? Pasar. Wah ini. Godaannya luar biasa. Belum lagi diomongi, nanti mau beli souvenir di Yerusalem murah. Wah ini sudah mulai. Yang namanya orang itu sudah jalan salib. Terserah kamu melaku. Aku tak lihat di sini sana. Wah menarik sekali. Lari sana, lari sini, ke toko sana, ngurumbul sana, nawar, gak dapat lari sebelah sana. Salibnya mana? Wis terserah di depan, wis nanti pokoknya ketemu. Godaan begitu besar. Serius. Nanti kalau sudah kumpul lagi ditanya, tadi dengar apa? Tour guide-nya ngomong apa? Gak tahu. Sing dieling-eling tadi tawarannya piro. Itu yang diingat. Ini 10 dapat berapa, ini 10 dapat berapa. Kaosnya tadi berapa ya tadi? Tadi gantungan kunci piro yo. Itu yang diingat. Informasi tentang tempat ini kenapa ini apa yang terjadi di situ sama sekali lewat. Tidak ada yang diperhatikan. Sangat menarik. Kumpul ya kumpul. Sudah sampai di tempat tidak tahu apa-apa.
Saudara bisa bayangkan seperti ini. Apakah kita seperti itu? Ini aja gambaran tadi ya. Dalam kehidupan asli tidak jauh beda. Tawaran-tawaran dunia begitu menggiurkan. Kita dengan mudah sekali ditarik. Aduh, cincai lah. Dosa-dosa titik ya enggak apa-apa lah. Namanya orang kok ya, siapa sih yang sempurna? Bukan, ya kita memang tidak sempurna, betul. Tapi ada hati yang mulai menduakan Tuhan. Nah ini akan jadi masalah besar. Ketika kita berani melepas atau membuka pintu terhadap dosa, kita tidak akan bisa menutupnya. Ingat Kejadian 4. Ketika Tuhan menegur Kain, sebelum dia bunuh Habil, dia suruh apa? Perhatikan loh, dosa itu sudah mengetuk depan pintu, kamu harus berkuasa atasnya. Tapi ternyata dia malah dikuasai dosa. Nggak mampu kita itu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai yang utama, jangan harap kita akan mampu. Poin yang ketiga, ketika kita menjadi saksi Kristus, khususnya bagi yang terdekat. Kembali cerita lagi ya. Saya ingat ketika pengalaman praktek di München waktu itu ya, kami prakteknya ke pinggiran kota, masuk ke dalam kota sedikit. Saya tinggal itu di kota di pucuk selatan, bukan di kota, di desa gitu. Jadi perjalanan naik S-Bahn itu kira-kira 40 menit lah. Total sampai kantor itu bisa 1 jam 19 menit kira-kira. Saya oper 2 kali. Dalam beberapa kesempatan itu kadang-kadang saya harus pulang, langsung pulang. Saya ikut persekutuan dulu, kemudian malam itu baru pulang. Capeknya luar biasa. Tidak jarang saya ngerti di kereta-kereta itu, dalam kereta banyak yang ketiduran. Banyak ketiduran. Untung kereta saya di stasiun terakhir. Saya pernah waktu itu sampai ngeletak ngorok gitu. Waduh, enak itu sudah. Ngantuk saya, jam 9 malam. Saya tiba-tiba ditolak-tolak sama orang gitu ya. Tuing. Lapo. Mas, sudah sampai. Oh, udah sampai ya. Cepetan turun. Ini kereta sebentar lagi berangkat balik ke kota lu. Kamu boleh gak turun, malah lagi kamu ke sana. Oh ya turun. Ketika saya bangun masih yang clear gitu, menuju ke pintu keluar, saya lihat, ada yang ketiduran juga. Saya toel, mas, wis sampai, nggak baca Jawa sih ya. Wah, dia bilang, oh yo kamsia, turun. Inilah yang kita lakukan ketika kita sudah dalam jalan itu. Maksudnya apa? Ingatkan yang lain. Kamu gak diingatkan, babas kamu. Keluar kamu. Bawa mereka masuk juga ke dalam jalan itu. Dan bersama-sama mari kita bergandengan tangan. Berjuang bersama-sama. Masuk berjalan terus sampai kepada tujuan. Ingat, pemimpin kita adalah Kristus. Jangan pernah dilepaskan dari itu. Apapun yang kita pikirkan, kita lakukan, mari kita lakukan juga bersama dengan Tuhan. Ini penting untuk kita pikirkan baik-baik. Sehingga kalau kita sekarang pikirkan, cukup, cuma 1. Mau berapa? Kalau kita pikirkan cuma 1, tapi kualitasnya, kalau ini sudah diberikan oleh Tuhan sendiri, apa yang masih mau kita pertanyakan? Tuhan sudah memberikan putranya sendiri kepada kita, masih bertanya? Cukup cuma 1. Dengan kata lain, apakah kita meragukan Tuhan? Apakah kita meragukan keselamatan kita? 1 sangat cukup. Karena Tuhan yang menjamin dengan dirinya sendiri. Dia yang sanggup menciptakan dunia, menciptakan seisinya termasuk kita. Dan dia juga sudah melakukan karya penebusannya sempurna seperti itu. Tidak perlu dipertanyakan. Yang dia minta, ikut, taat. Sampailah kamu akan sampai ke tujuan. Tidak usah heran, tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Seperti Yesus tadi katakan di ayat pasal 14 yang pertama-tama.
Jangan gelisah. Tidak usah gelisah hatimu. Waktu itu memang konteksnya sudah mulai perpisahan sih ya. Yesus sudah mulai mengatakan, aku sebentar lagi tidak sama kamu loh. Aku akan pergi. Dalam arti dia akan mati, bangkit, dan dia akan naik ke surga. Murid-murid mulai, wah bimbang. Karena pemikiran mereka masing-masing tadi itu. Tapi setelah mereka sadar apa yang Kristus lakukan. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2. Setelah Roh Kudus turun atas mereka. Berubah total mereka. Yang tadinya pikir masing-masing sekarang cak jadi satu. Kristus harus diberitakan. Dan mereka menjadi satu pribadi yang begitu kokoh, begitu kuat. Mereka sangat bergairah memberitakan firman. Kristus sebagai jalan satu-satunya. Maka tadi Kisah Rasul 4 ayat 12. Mereka bisa jawab sampai seperti itu padahal mereka tidak pernah sekolah. Ahli Taurat, imam kepala sampai heran. Kok iso yuk? Mereka bisa menjawab segitu tajamnya. Hanya Kristus yang sanggup menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari serahkan hidupmu, masuk dalam jalan itu. Dan nikmatilah jalan itu. Saya kasih contoh terakhir. Kalau Anda mungkin berkesempatan satu kali ke Swiss, saya sangat anjurkan Anda untuk bisa mencoba kereta ke Zermatt. Tulisannya pakai Z ya, Z-E-R-M-A-T-T. Zermatt. Ini untuk naik ke tahap berikutnya, naik ke yang ada di gambarnya Toblerone itu ya. Apa namanya? Muter, apa namanya? Saya lupa sebentar. Itu puncak tertinggi Alpen di Swiss. Ketika Anda sampai di situ, tidak ada jalan lain. Kalau Anda mau naik, naiklah kereta itu. Dan nikmatilah perjalanannya. Makanya rata-rata kereta di Swiss tidak sampai yang super cepat begitu ya. Super cepat, buah bas masuk jurang itu lucu, tidak tahu kemana itu nanti ya. Karena jalannya meliuk-meliuk begini. Tapi yang meliuk-liuk ini, wow. Kalau Anda yang pernah ke sana atau lihat TV-nya lah ya, lihat di YouTube ada sih, di YouTube ada. Bisa mengap itu tidak habis-habis. Api kayak gini ya. Dian tenan. Luar biasa. Mau foto itu rasanya habis-habis. Cekrek-cekrek sih belum. Si mana sih mau difoto ini? Sana api. Mana yang mau difoto ini ya? Dan terutama, tadi namanya Matterhorn. Atas itu ya, pucuk. Cuma pucuk aja membantu gitu. Yang ada di Toblerone coklat itu ya. Itu. Wah, sampai di atas pemandangan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Salju terbentang, meskipun musim panas, salju terbentang di situ. Putih luar biasa. Ada angin gitu ya, wush, wush, wah, mantep. Sangat menikmati. Betapa indahnya. Perjalanan tadi yang dibelani sampai lari-lari ngejar kereta. Nggak apa-apa. Sudah sampai tujuan. Wow. Worth it. Perjalanan pun melihat banyak keindahan. Meskipun tetap berjuang di kereta. Nggak bisa kemana-mana. Kita mungkin melihat di kereta. Wih, wapi, aku mau ke sana. Nggak bisa kok. Di dalam kereta kok. Mau lari lucul. Tinggal kereta tuh jadi apa di sini nanti. Tapi disitulah kita bisa melihat, membayangkan dalam kehidupan rohani kita. Pergumulan banyak, iya, pergumulan banyak. Tapi ingat, bersama dengan Tuhan, nikmatilah perjalanan itu. Kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan cara yang wow, tidak bisa kita bayangkan. Dia menyatakan ini bukan cuma sekedar melok aku. Tapi ada banyak hal yang sebenarnya harus kita pahami lebih dalam di situ. Itulah saatnya berjalan bersama dengan Dia. Mari kita masuk ke dalam jalan ini. Berjalan bersama-sama sampai nanti kita di tempat tujuan bersama dengan Dia selama-lamanya. Mari kita berdoa. Saya mengajak setiap diri kita
untuk kembali introspeksi dari apa yang boleh kita pelajari pada hari ini. Sudahkah kita masuk ke dalam jalan itu? Sudahkah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Memuliakan Dia, menempatkan Dia sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Dan selama kita hidup dalam Kristus ini, mungkin kita banyak mengalami godaan, tantangan yang ingin membuat kita keluar dari jalur itu. Tapi pada pagi ini, mari kita gumulkan kembali. Kita mengambil tekad yang baru. Jangan keluar dari jalan itu. Tapi bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, kita bukan berjuang sendiri-sendiri. Tapi bersama-sama, terutama bersama dengan Kristus. Dan ketika kita berjuang ini, kita sedang disaksikan oleh banyak pihak. Tetaplah setia, mintalah kekuatan dari Tuhan. Dan biarlah apa yang kita lakukan boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi sesama kita. Membawa mereka juga masuk dalam jalan kebenaran ini. Untuk nantinya kita boleh bersama-sama tinggal di dalam Tuhan selama-lamanya. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau telah memanggil kami, membawa kami masuk ke dalam jalan-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Di tengah begitu banyak kelemahan dan keterbatasan kami, ketidakberdayaan kami, kasih karunia-Mu begitu luar biasa. Engkau yang terus menolong kami, memampukan kami, untuk kami boleh selalu tetap dalam jalan-Mu, bersama dengan saudara-saudara yang lain, bersama dengan Engkau terutama. Untuk kami boleh melangkah, langkah demi langkah, menuju kepadamu. Tuhan, Kau yang tahu pergumulan jemaat-Mu, jeritan hati mereka, situasi kondisi hidup yang saat ini dijalani. Banyak Tuhan yang sudah merasakan kelelahan, capek, tidak mampu, dan sudah mau menyerah. Tuhan, kami berseru kepadamu. Engkau yang bersama dengan anak-anak-Mu ini, dalam segala perjuangan hidup mereka. Tuhan, untuk mereka tidak lari kepada yang lain, tapi mereka justru lari datang kepadamu. Dan kami percaya, Engkau yang selalu ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh hidup sebagai saksi-Mu. Untuk kami boleh sungguh-sungguh mengikut Engkau, menjadi terang dan berkat bagi sesama kami. Mampukan kami ya Tuhan, memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami ini. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan terus berkarya sampai nanti pada akhirnya, bahwa kami boleh tiba di tempat yang Kau inginkan bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur, menyerahkan semuanya dalam tangan kasih rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.